Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nata Cahdeso. Oke, pada pembahasan kali ini guys ya, saya kasih judul aja, apakah di bawah kayu sengon itu harus bersih? Tidak juga guys ya. Seperti yang kalian lihat di sini, pertumbuhan kayu sengonnya bagus. Kita fokus pada kayu sengonnya dulu. Tuh, pertumbuhannya bagus. Tuh, bagus guys ya pertumbuhannya. Ini usianya baru menginjak 2 tahun guys kayu sengonnya, tapi sudah besar-besar seperti ini. Mantap. Kita saksikan bersama, di bawahnya ini penuh dengan rumput odot. Ada juga sebagian yang menyebut rumput gajah. Tuh. Dua ladang ini atas bawah ini dipenuhi dengan rumput odot. Kenapa saya mau mempublikasikan hal ini? Mungkin ini juga kesempatan buat teman-teman semua untuk memanfaatkan ladang atau di bawah naungan kayu sengon. Jadi ini sangat-sangat bisa kita manfaatkan. Hari ini bukan punya saya guys ya, ladangnya bukan punya saya, tapi punya tetangga saya. Beberapa hari lalu saya ketemu sama orangnya dan saya tanya, setiap kali Anda jual rumput odotnya itu bisa berapa ratus ribu didapat? Saya tanya seperti itu. Dan jawabannya, sekali jual antara ini ya guys ya, antara ladang yang atas ini sama yang bagian bawah sini nih, itu dapat uang 2 juta. Itu sekali jual. Waktunya itu berapa lama? Saya bilang itu kan. Itu waktunya sekitar paling lama itu 4 bulan. Jadi ini sama orang yang beli udah diarit semua habis. Jadi selama 4 bulan ke depan, dari awal ngarit itu guys ya, jadi rumput ini sudah bisa tinggi-tinggi seperti ini lagi. Tuh. Seperti yang saya katakan barusan, kenapa saya mau mempublikasikan hal ini? Karena ini bisa kita manfaatkan bersama, mengingat harga kayu sengon saat ini murah. Dan mungkin buat kalian juga yang sudah kadung-kadung nanam, agar tidak menimbulkan rasa penyesalan yang sangat tinggi, bisa kita manfaatkan ladang kita atau di bawah naungan kayu sengon itu dengan menanami rumput odot. Jadi seperti ini. Pertumbuhan pada kayu sengonnya itu sangat-sangat tidak terganggu. Malah ini kan kalau sudah diarit guys ya, kalau sudah diarit rumputnya, ini kan dipupuk. Jadi diarit nanti mau tumbuh rumput odotnya itu ini dipupuk lagi. Otomatis bagian akar itu mampu juga menghisap pupuk-pupuk itu tadi guys, ya kan? Makanya pertumbuhannya sangat bagus. Bila dibandingkan, kita membiarkan, nah ini ada contohnya, ya ada contohnya. Kita balik lagi ke sini. Ini ya, kita lihat dari sini, saya zoom. Nah, daripada kalian biarkan di bawah naungan kayu sengon itu dipenuhi dengan rumput-rumput seperti ini, itu ya, kalau rumput yang seperti ini akan memperhambat pada pertumbuhan kayu sengon kalian guys, percaya. Tapi sebaliknya, kalau rumput odot ini sangat tidak mengganggu pada pertumbuhan kayu sengon, sangat tidak mengganggu pada pertumbuhan kayu sengon. Dan di situ juga dari rumput ini kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang guys ya, pundi-pundi rupiah. Bayangkan selama 4 bulan kita bisa meraup keuntungan sebesar 2 juta. Berarti lumayan guys ya. Belum juga nanti hasilnya dari kayu sengon kalau di saat sudah dijual kayu sengonnya. Tuh. Jadi tidak perlu takut buat kalian semua untuk memanfaatkan naungan atau ladang di bawah naungan kayu sengonnya. Bisa kita manfaatkan seperti yang ada di video kali ini guys ya. Tuh. Bayangkan guys, ini dari sini guys ya. Dari batas ini ke sana sampai ujung itu rumput yang ini tadi. Terus ini ke sini
Ini batasnya dari sini kita putar ke sini. Ini baru sampai di sana itu guys, sampai di sini. 2 juta. Wah, mantap guys ya kan? Saya sarankan, nah ini penting guys ya. Ini penting juga untuk kita ketahui bersama. Kalian nanam rumputnya itu yang model ini aja. Jadi model rumput yang ini aja yang ada di video ini. Ini yang halus guys. Itu daunnya yang halus, nggak ada bulunya ini. Ya kan? Daripada kalian nanam rumput, jaraknya jauh guys ya. Nih, daripada kalian nanam rumput gajah yang seperti ini. Tuh. Saya diamkan dulu. No. Kalau rumput yang gajah yang seperti ini itu nggak tahan di bawah naungan kayu sengon. Kita lihat bersama itu udah jarang-jarang rumputnya. Tapi kalau rumput gajah yang seperti ini, ya seperti ya kita lihat bersama ini guys. Seperti yang kita lihat bersama ini guys. Pertumbuhannya sangat bagus. Tuh. Iya kan? Nah, jadi jangan takut untuk mengambil keputusan guys ya untuk nanami rumput odot yang seperti ini. Lebih-lebih kalau kalian pelihara ternak sapi, itu wah mantap. Kita cari pakan sapinya nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah-susah nyarinya. Kita cukup datang ke ladang kita sendiri dan kita sudah bisa ngarit rumput yang ada di ladang kita. Kalau kita nggak pelihara ternak, ya bisa juga kita manfaatkan seperti ini juga guys. Terus rumputnya buat apa? Ya bisa kita jual kan? Ya enggak? Bisa kita jual. Sedangkan ini guys, yang punya ladang ini orangnya tidak pelihara sapi. Iya betul, orangnya yang punya ladang ini tidak pelihara sapi. Tapi kenapa dia mau menanam rumput odot di bawah naungan kayu sengon ini? Memanfaatkan ladangnya di bawah naungan kayu sengon ini. Padahal orangnya tidak pelihara sapi. Nah, dia bisa jual ke orang yang pelihara sapi. Jadi seperti itu, bayangkan seluas ini itu bisa menghasilkan uang 2 juta dalam waktu 4 bulan. Itu paling lama katanya guys. Tapi kalau musim hujan, pertumbuhan rumput ini lebih cepat lagi ketimbang di saat musim kemarau yang seperti sekarang. Sekarang aja rumput sudah mulai susah guys. Tapi kita lihat bersama rumput gajah ini masih subur, pertumbuhannya masih bagus, masih hijau, ya kan? Padahal orangnya tidak pelihara sapi, tapi rumputnya ini dijual sama orang yang pelihara sapi. Jadi seperti itu guys ya. Oke guys ya. Cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu tambahan buat kita semua. Tentunya buat saya pribadi. Dan mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Dan jangan lupa bila kalian suka sama video ini, jangan lupa berikan like, share, komen, dan subscribe guys ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.